Halo guys, selamat datang di 0200 Film yang siap menemani kegabutan kalian. Pada video kali ini, kita akan membahas alur film Shershah. Film ini berdasarkan kisah nyata tentang salah satu tentara India yang bernama Vikram Batra, di mana pada tahun 1998 hingga 1999 terjadi Perang Kargil, yang mana pada saat itu terjadi peperangan antara India dengan pasukan teroris dari Pakistan. Selama kejadian itu, banyak tentara India yang gugur akibat perang tersebut. Jadi bagaimanakah akhir dari peperangan tersebut? Tanpa basa-basi, mending kita langsung gas ke alur ceritanya. Film ini diawali oleh seorang pria misterius yang berada di suatu acara, menceritakan tentang kisah perjuangan Vikram Batra mulai dari masa kecilnya hingga dia menjadi seorang tentara Angkatan Darat India. Bermula di mana Vikram yang masih kecil bersama dengan saudara kembarnya yang sedang bermain kriket. Lalu tiba-tiba dia berkelahi dengan anak lain yang usianya lebih tua dari dirinya. Anak itu marah karena bola yang tak sengaja Vikram pukul mengenai tubuhnya. Saudara kembarnya Vishal memperingatkan Vikram untuk tidak berkelahi dengan anak itu. Namun Vikram yang memiliki sifat pemberani dan tak kenal takut, langsung memukuli anak tersebut karena dia tidak mau mengembalikan bolanya. Bahkan saat dia dimarahi oleh ayahnya pun, Vikram mengatakan jika dia tidak ingin ditindas dan hanya ingin membela dirinya saja. Tak lama setelah itu, Vikram yang sempat melihat acara di televisi rumah orang lain yang menayangkan tentang keberanian tentara India. Hal itu pun membuatnya termotivasi untuk bercita-cita sebagai tentara India juga. Obsesinya untuk menjadi tentara membuat dia selalu menggunakan seragam tentara di hari kemerdekaan yang diadakan di sekolahnya. Meskipun dia hanya berasal dari keluarga sederhana, tidak menghalangi Vikram untuk menggapai cita-citanya sebagai tentara India dan mengabdi kepada negaranya. Hingga 21 tahun kemudian dia diterima menjadi tentara India di Batalion 13 Jack Reef dan memiliki pangkat sebagai letnan. Dia pun langsung dikirim ke markas pusat yang berletak di Kashmir, perbatasan antara India dan Pakistan. Batalion mereka mempunyai misi untuk membebaskan wilayah dari teroris yang sudah menyerah. Dan semua informasi itu mereka dapatkan dari beberapa informan yang sudah mereka sebar di beberapa wilayah. Saat melakukan patroli di bagian Sopore, salah satu atasan yang bernama Mayor Jimmy memberitahukan pada tentara lain untuk tetap waspada karena kini mereka sedang berada di wilayah musuh. Bisa jadi salah satu dari mereka sedang menyamar. Tetapi berbeda dengan Vikram yang memiliki sifat ramah terhadap semua orang, dia malah sangat akrab dan mengobrol dengan mereka layaknya penduduk asli sana. Di perjalanan setelah melakukan patroli, Mayor Jimmy memarahi Vikram karena dia tidak bisa menjaga jarak dengan orang-orang di sana. Karena kini mereka sedang menjalankan misi bukan untuk mencari kerabat. Setelah itu kini mereka melakukan pengecekan di salah satu jalur yang dilewati oleh banyak kendaraan. Vikram yang sedang memeriksa salah satu mobil tiba-tiba dia melihat sebuah jeep berwarna putih yang sedang mengantri tak jauh dari beberapa mobil lain. Jeep putih tersebut sangat mencurigakan sampai saat dia menghampirinya. Ternyata jeep itu berisikan para teroris yang langsung menembaki Vikram dan tentara India yang lain. Saat salah satu teroris hampir menembak Mayor Jimmy, Vikram langsung berlari ke arah Mayor Jimmy dan berhasil menyelamatkannya. Sampai akhirnya salah satu dari teroris itu tertangkap oleh mereka. Setelah kejadian itu, Vikram pun dipuji oleh teman-temannya. Dan Mayor Jimmy juga berterima kasih kepada Vikram walaupun tindakannya itu sangat beresiko. Saat Vikram kembali ke tempat tidurnya, dia melihat kiriman surat dari seorang perempuan yang dia sukai sejak pertama kali dia kuliah. Perempuan itu bernama Dimple. Cerita pun mundur beberapa tahun sebelumnya sebelum Vikram menjadi tentara Angkatan Darat. Sejak awal kuliah, Vikram yang menyukai Dimple namun dia sangat sulit untuk mengungkapkan perasaannya. Hingga pada akhirnya saat mereka berdua berjalan bersama, Dimple pun ternyata juga menyukai Vikram. Dirasa hubungan mereka yang sudah sangat cocok, Vikram mengajak Dimple untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tetapi ayah Dimple yang berasal dari keluarga Singh berbeda dengan Vikram yang berasal dari Punjabi Khatri. Ayah Dimple menegaskan jika anaknya hanya akan menikah dengan keluarga Singh juga. Karena keinginannya untuk bisa menikah dengan Dimple, dia sampai melapor ke ayahnya untuk mendaftar menjadi angkatan laut pedagang karena gajinya yang lebih tinggi. Orang tua Vikram pun menyetujui rencananya untuk menikahi Dimple. Karena keinginannya untuk menikahi Dimple, Vikram sampai melupakan cita-cita sebelumnya untuk menjadi tentara Angkatan Darat. Sahabatnya yang bernama Amit memarahi Vikram karena hal itu.
Dia juga mengatakan kepada Vikram jangan sampai orang lain menghancurkan impian besarnya, karena itu akan membunuhnya dari dalam. Hingga Vikram pun memutuskan untuk tetap melanjutkan cita-citanya menjadi tentara angkatan darat. Saat dia mengatakan kepada Dimple tentang hal itu, Dimple merasa agak kesal karena harus berpisah dengan Vikram karena bergabung menjadi tentara. Lalu cerita kembali lagi di mana sekelompok teroris dan salah satu pemimpin mereka yang bernama Haider sedang membunuh anggotanya karena berkhianat. Mayat mereka pun digantung di tengah kota untuk mengisyaratkan bahwa mereka akan mengancam angkatan darat India jika berani mengusik wilayahnya. Kembali lagi di markas Batalion 13 Jack Reef, komandan mereka yang bernama Letkol Joshi meminta Vikram untuk mencari informan agar mereka bisa mengetahui persembunyian Haider dan kelompoknya. Setelah pertemuan itu, Letkol Joshi menanyakan kepada Vikram tentang asal keluarganya. Vikram pun menjawab jika dia hanya berasal dari keluarga yang sederhana. Letkol Joshi pun sangat bangga karena keberanian yang dimiliki oleh Vikram. Pada malam harinya, Vikram dan Bansi yang sedang menaiki mobil untuk mencari informan yang berada di wilayah Kashmir, tiba-tiba saja salah satu penduduk yang bernama Gafur menghadang mereka. Dia meminta tolong kepada Vikram karena anaknya yang bernama Arslan selama ini bergabung dengan organisasi teroris. Arslan mengira jika organisasi tersebut bergerak di bidang agama dan mengajarkan kebaikan. Tetapi semua itu hanyalah kedok yang dilakukan oleh Haider, dan mereka melakukan hal tersebut hanya karena uang. Arslan meminta Vikram untuk menolongnya keluar dari organisasi itu. Namun Vikram akan menolong Arslan jika dia mau untuk bertahan sementara di organisasi itu sampai Vikram bersama tentara lainnya datang ke markas Haider untuk menghabisi mereka semua. Keesokan harinya, para tentara India yang berhasil menemukan tempat penyimpanan beberapa senjata milik Haider. Setelah mereka berhasil membawa senjata tersebut, di tengah perjalanan mereka dihadang oleh anak kecil bersama para domba-domba yang dia bawa. Dan tiba-tiba saja, ternyata mereka dikepung oleh beberapa teroris yang sudah mengetahui kedatangan para tentara India. Dan terjadilah baku tembak antara pasukan Batalion 13 Jack Reef melawan para teroris. Karena serangan tersebut, banyak pasukan dari tentara India yang menjadi korban. Namun pada akhirnya para teroris itu pun berhasil dipukul mundur oleh pasukan tentara India. Karena kejadian itu, Vikram pun merasa sangat marah sebab dia gagal melindungi teman-temannya. Dia pun mengatakan kepada Jimmy, jika ada korban lain selain musuh, maka itu adalah Vikram sendiri. Keesokan harinya, dia menemui Gafur dan Arslan di rumahnya untuk mencari tahu lokasi keberadaan Haider. Tetapi Gafur sempat meminta Vikram untuk tidak perlu lagi membantunya karena itu sangat membahayakan anaknya. Namun Arslan memberanikan diri untuk memberitahu lokasinya kepada Vikram. Arslan juga mengatakan jika dia rela mati untuk membantu membunuh para teroris dibandingkan dia mati di pihak yang salah. Lalu di markas, Letkol Joshi memerintahkan Vikram untuk berangkat menjalankan misi pencarian Haider bersama dengan beberapa rekomendasi anggota bawahannya. Misi pencarian Haider pun dimulai. Vikram bersama pasukannya berusaha menyelinap ke berbagai sudut rumah. Namun tampak beberapa anggota Haider yang membawa senjata juga sedang berjaga di sekitar sana. Sampai Vikram menanyakan kepada Letkol Joshi untuk melakukan serangan jika masih belum ada tanda-tanda dari keberadaan Haider. Vikram yang sangat kebingungan karena menurutnya Haider tidak akan bisa diidentifikasi jika dia tidak menampakkan dirinya. Dan satu-satunya cara yaitu adalah menerobos masuk ke dalam. Kembali lagi Vikram dengan keberanian yang tidak terbendung, dia pun langsung menyuruh pasukannya untuk menerobos ke dalam. Dan terjadilah baku tembak antara pasukan 13 Jack Reef melawan para teroris Haider. Sampai akhirnya semua teroris berhasil dilumpuhkan dan Vikram memasuki salah satu ruangan yang ternyata hanya berisi warga sipil. Tetapi salah satu di antara mereka ada yang mencurigakan dan benar saja orang itu adalah Haider yang sedang menyamar. Perkelahian antara Vikram dan Haider di tengah warga sipil yang ketakutan terjadi cukup sengit. Lalu pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Vikram, dan Vikram langsung membunuh Haider dengan senjata miliknya. Setelah misi tersebut, Vikram memutuskan untuk mengambil liburan dan pulang menemui Dimple yang sudah lama tidak dia temui sejak dia terima menjadi tentara. Saat Vikram menemuinya, Dimple tampak sangat kesal karena Vikram hanya diberi waktu libur selama 3 hari saja. Vikram pun memanfaatkan waktu liburan tersebut bersama Dimple. Dia juga menyempatkan waktu untuk menemui sahabatnya Amit. Amit mengatakan kepada Vikram agar dia bisa kembali pulang setelah misi selanjutnya. Vikram pun mengatakan jika dia pasti akan kembali meskipun dalam keadaan terbungkus. Kalimat tersebut Amit pun merasa sangat khawatir. Karena kalimat itu menandakan jika Vikram berarti kembali dengan keadaan tidak bernyawa.
namun Vikram membalasnya jika itu hanya sebuah candaan. Saat Vikram akan berpamitan dengan Dimple di terminal, Dimple memiliki firasat buruk jika Vikram tidak akan kembali. Sebab Dimple dan Vikram sudah merencanakan upacara pernikahan mereka. Tetapi Vikram berusaha menenangkan Dimple dan mengatakan jika dia pasti akan kembali dengan selamat. Kini Batalion 13 Jack Reef dikirim ke daerah Gumri, yang mana mereka akan menjadi pasukan cadangan. Tak lama setelah itu serangan roket mendadak menghujani seluruh pangkalan yang ada di sana. Truk, meriam, dan perlengkapan tempur lainnya yang sudah disiapkan juga hancur karena serangan tersebut. Vikram dan teman-temannya berusaha menolong para tentara yang menjadi korban akibat serangan roket itu. Lalu saat mereka berhasil berlindung, salah satu teman mereka yang bernama Mayor Ajay meninggal karena bongkahan batu yang tertancap di bagian punggungnya. Pasca serangan roket itu, Letkol Joshi pun mendatangi lokasi dan memberitahu mereka jika Batalion 13 Jack Reef sekarang bukan lagi menjadi pasukan cadangan. Dan mereka akan dikirim langsung untuk menjalankan misi perebutan puncak poin 5140 dari tentara Pakistan yang sudah membangun bunker di sana. Letkol Joshi juga memberikan nama kode sandi untuk melakukan komunikasi. Masing-masing peleton diberikan nama kode yang berbeda-beda, dan peleton Vikram pun diberikan kode dengan nama Shersha. Mereka akan mendaki gunung yang memiliki ketinggian di atas 17.000 kaki dan harus melewati medan tanjakan dengan sudut 85 derajat. Tentu hal tersebut dilakukan karena musuh tidak akan mengira mereka akan datang dari arah sana. Keberangkatan dimulai saat malam hari dan diperkirakan sebelum fajar mereka semua sudah sampai di lokasi penyerangan. Letkol Joshi meminta jika mereka sudah mencapai radius 200 meter dari target, mereka harus memberikan sinyal lewat telepon radio. Karena selama perjalanan mereka, meriam-meriam dari pangkalan akan terus menembak untuk mengalihkan perhatian teroris Pakistan. Vikram dan Mayor Jimmy kini berbeda peleton. Vikram bersama peletonnya akan berangkat melewati jalur selatan, sedangkan Jimmy melewati jalur timur. Saat di perjalanan, Vikram yang ternyata sudah hampir sampai di lokasi menghubungi Mayor Jimmy. Di saat mereka sedang berkomunikasi menggunakan telepon radio yang dibawa oleh salah satu anggotanya, tentara Pakistan mendeteksi keberadaan mereka. Tentara Pakistan itu pun menghubungi Vikram lewat telepon radio miliknya dan mengancam para tentara India untuk mundur. Tetapi Vikram yang tidak memiliki rasa takut justru mengatakan kepada mereka untuk menyiapkan lahan kubur mereka sendiri. Lalu para tentara Pakistan menembakkan suara penerang untuk mengetahui keberadaan tentara India yang sedang mendaki. Tetapi beruntung Vikram dan para anggotanya berhasil mengecoh dengan cara tidak melakukan gerakan. Sampai tiba matahari mulai terbit, mereka semua mulai mengepung bunker musuh dan bersiap melakukan penyerangan. Tak lama setelah itu salah satu dari tentara musuh yang ingin buang air kecil tiba-tiba saja dikejutkan dengan sekelompok tentara India yang langsung menyerang mereka. Dengan ini baku tembak antara tentara India dengan pasukan tentara Pakistan tidak terhindarkan. Perebutan poin 5140 dari pasukan Pakistan diakhiri dengan kemenangan Vikram yang berhasil menghabisi 5 orang sekaligus yang berada di dalam bunker. Tak lama setelah pertempuran tersebut, Letkol Joshi menghampiri mereka dan memberikan ucapan selamat. Mereka pun melanjutkan foto bersama di atas puncak sambil mengibarkan bendera India. Berkat aksi keberanian Vikram, dia dinaikkan pangkatnya dari letnan menjadi kapten. Setelah itu salah satu reporter mewawancarai Vikram. Saat ditampilkan di televisi, para keluarga dan kerabatnya tampak sangat bangga atas apa yang dilakukan oleh Vikram. Bahkan ayah Dimple yang awalnya sangat membenci Vikram, sekarang dia dikejutkan dengan keberanian Vikram yang ikut berperang membela negaranya. Setelah misi tersebut, Letkol Joshi memberitahukan tentang misi perebutan poin 4875 yang akan dipimpin oleh Mayor Vohra. Tetapi misi tersebut tidak ditujukan kepada Vikram karena sudah ada pasukan lain yang akan dikirim ke sana. Namun Vikram meminta kepada Letkol Joshi untuk tetap mengirimnya karena dia ingin mengakhiri perang ini. Permintaan Vikram pun disetujui dan dia ikut pergi dalam misi perebutan poin 4875 bersama dengan peletonnya. Sebelum berangkat dia menelpon Dimple dan memberitahukan jika dia akan kembali setelah misi selesai. Vikram bersama peletonnya pun berangkat dan disambut dengan tembakan dari tentara Pakistan. Sampai akhirnya mereka semua berhasil merebut bunker satu persatu. Dari 5 bunker yang ada, kini tersisa 1 bunker, dan itu akhirnya berhasil dihancurkan oleh granat yang dilemparkan oleh Vikram. Dirasa sudah selesai, ternyata secara tiba-tiba muncul serangan lagi yang berasal dari bunker tersembunyi milik tentara Pakistan.
Letkol Joshi memberitahu kepada Vikram jika tentara Pakistan mengirim bala bantuan yang tidak diketahui jumlahnya. Dan itu akan membuat misi perbuatan Puncak 4875 gagal. Namun Vikram tetap melanjutkan peperangan tersebut dan tidak menyuruh seluruh anggotanya untuk mundur. Saat dia menyuruh salah satu anggotanya yang bernama Yasal untuk menembakkan bazooka ke arah bunker, tanpa disadari dia tertembak oleh sniper yang sedang bersembunyi. Vikram yang melihat hal tersebut langsung berusaha menolong Yasal meskipun dia sudah dilarang oleh salah satu anggotanya yang bernama Raghushab. Karena aksi penyelamatannya, dia pun juga terkena tembakan dari sniper yang bersembunyi itu. Meski sudah terluka cukup parah, dia malah terus melanjutkan aksi heroiknya dengan menyerang secara langsung. Dan karena keberanian Vikram, mereka pun berhasil merebut Puncak 4875. Setelah perang Kargil antara India dan Pakistan berakhir, kini orang-orang berduka karena kematian Kapten Vikram. Para keluarga membawa peti jenazah Vikram dan diarak keliling kota sampai ke tempat pemakaman. Upacara pemakaman Vikram pun dihadiri oleh beberapa rekan tentaranya. Dimple pun yang mendengar kabar kematian Vikram sangat tidak menyangka jika Vikram kembali dengan kondisi yang tidak bernyawa. Lalu berpindah lagi di acara televisi yang sebelumnya, yang ternyata saudara kembarnya Vishal berada di acara tersebut, yang menceritakan tentang perjuangan adiknya sejak kecil terprofesi menjadi tentara hingga akhir hayatnya. Film ini pun diakhiri dengan penampilan dokumentasi Vikram Batra yang asli, lalu film pun tamat. Oke guys, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Kalau ada request film apa lagi bisa tulis di kolom komentar. Semoga sehat selalu dan see you on the next video. Bye!